Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Siva Debu Barika. Saya dari kelas 1B Prodi D3 Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penanganan gizi pada ibu hamil preeklamsia. Nah, di sini teman-teman pada tahu gak sih ibu hamil preeklamsia itu apa? Terus preeklamsia itu apa sih? Yang kedua, kalau ibu preeklamsia ini berpengaruh gak sih kepada janinnya? Yang ketiga, bagaimana nih cara pencegahannya ibu preeklamsia ini? Terus, kalau ibu preeklamsia ini bisa gak sih diet? Kalau bisa diet, bagaimana cara dietnya ibu hamil preeklamsia? Penasaran kan? Tonton terus ya video selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin pertama dulu ya. Apa sih itu preeklamsia? Preeklamsia adalah komplikasi setelah kehamilan. Komplikasi setelah kehamilan 20 minggu yang disertai dengan hipertensi. Hipertensi ini adalah tekanan darah tinggi dengan tekanan lebih dari 140/90 mmHg. Lalu juga bisa disertai dengan edema. Edema ini adalah kaki bengkak dan juga dengan proteinuria atau bisa juga dengan kedua-duanya. Nah, jika disertai dengan kejang, itu baru yang disebut dengan eklamsia. Nah, eklamsia tersendiri ini bisa juga disebut dengan intrapartum, antepartum, dan pascapartum. Itu semua tergantung dengan kapan terjadinya kejang. Kejang ini bisa terjadi dengan sebelum persalinan, sesudah persalinan, dan menjelang artem. Artem ini adalah persalinan. Ini saya akan ngejelasin poin kedua ya. Poin kedua ini adalah apakah preeklamsia ini dapat berpengaruh kepada janinnya. Jadi, eklamsia ini dapat menyebabkan gangguan peredaran darah kepada plasenta. Jadi, hal ini tuh menyebabkan bayi yang dilahirkan relatif kecil, kelahiran prematur, dan komplikasi lanjutan lainnya. Terus juga pada wanita hamil eklamsia ini akan menyebabkan janin yang dikandungnya hidup dalam rahim yang nutrisi dan oksigennya di bawah keadaan normal. Keadaan ini tuh bisa terjadi karena pembuluh darah yang menyalurkan darahnya kepada plasenta ini relatif kepada plasentanya ini tuh menyempit. Nah, jadi jadi eklamsia ini sangat berpengaruh kepada keadaan janin yang di dalamnya atau janin yang dikandungnya. Nah, pada poin ketiga ini saya akan membahas bagaimana sih cara pencegahan pada ibu hamil eklamsia. Pada ibu hamil eklamsia ini yaitu cara pencegahannya di antara berikut. Yang pertama, si ibu hamil itu sering periksa atau mengontrol kehamilannya pada usia kehamilan muda. Yang kedua, mencari tahu atau menggali informasi mengenai tanda-tanda eklamsia. Nah, yang ketiga itu adalah jika ditemukan pada si ibu mengalami eklamsia, maka segeralah diobati. Mengakhiri kehamilan sedapatnya pada usia kehamilan 37 minggu ke atas. Nah, disitulah usaha-usaha untuk tidak terjadinya eklamsia pada ibu hamil. Lalu, apa sih syarat-syarat diet pada ibu hamil preeklamsia ini? Syarat-syarat dietnya ibu hamil preeklamsia ini adalah yang pertama, memperoleh vitamin yang cukup seperti vitamin C dan juga vitamin B6 yang diberikannya sedikit lebih banyak. Lalu yang kedua,
mencakup mineral yang cukup, terutama pada kalsium dan kalium. Nah, bentuk makanannya itu disesuaikan dengan keadaan pasien tersebut. Jadi di sini saya akan ngejelasin poin keempat. Poin keempat ini adalah apakah ibu hamil preeklamsia ini boleh gak sih diet? Jadi jawabannya, ibu hamil preeklamsia ini boleh saja diet, tetapi ada syarat dan pengaturan zat gizi pada ibu hamil preeklamsia. Jadi diet ibu hamil preeklamsia ini harus memperhatikan asupan garam dan proteinnya. Pengaturan zat gizi, pengaturan dietnya pada ibu hamil preeklamsia kan ya. Nah, terus apa sih tujuan dari pengaturan dietnya pada ibu hamil preeklamsia ini? Jadi tujuannya itu yang pertama mencapai dan mempertahankan status gizi normal dan tekanan darah normal, dan juga mencegah dan mengurangi retensi garam dan air. Lalu bagaimana sih dietnya ibu hamil preeklamsia ini? Jadi diet ibu hamil preeklamsia ini ada 3, diet preeklamsia 1, diet preeklamsia 2, dan diet preeklamsia 3. Terus apa sih bedanya? Jadi pada diet preeklamsia 1 ini adalah diet preeklamsia yang diberikan kepada pasien dengan preeklamsia berat. Terus apa makanannya? Nah, makanannya itu bisa diberikan dalam bentuk cair yang terdiri dari susu dan sari buah. Lalu, makanan ini tuh kurang energi dan zat gizi karenanya hanya diberikan selama 1-2 hari. Nah, pada diet preeklamsia 2 ini adalah diet preeklamsia 2 ini diberikan sebagai makanan perpindahan dari diet preeklamsia 1 atau kepada pasien yang mengalami preeklamsia dengan keadaan penyakitnya tidak begitu berat. Lalu makanan apa yang bisa diperolehnya? Makanan ini berbentuk sari atau lemak yang diberikan sebagai diet rendah garam 1. Terus juga makanan ini tuh cukup energi dan dengan zat gizi lain. Terus pada diet preeklamsia 3 ini adalah diet preeklamsia yang diberikan sebagai perpindahan dari diet preeklamsia 2 dengan diet preeklamsia 1 dengan kepada pasien preeklamsia ringan. Terus makanan ini tuh mengandung protein tinggi dan garam rendah yang diberikan dalam bentuk lunak atau biasa. Lalu juga makanan ini tuh mencakup semua zat gizi. Terus juga jumlah energinya ini disesuaikan dengan kenaikan berat badan yang boleh lebih dari 1 kg per berat badan. Nah, itulah pengaturan zat gizi, pengaturan diet dan pengaturan zat gizi pada ibu hamil preeklamsia. Jadi pada ibu hamil preeklamsia ini boleh ya diet, tetapi ada syarat dan tujuan dari pengaturan zat gizi tersebut. Menjelaskan 5 poin materi mengenai penanganan gizi pada ibu hamil preeklamsia. 5 poin tersebut semoga teman-teman semua dapat memahami apa sih itu preeklamsia. Terus jadi preeklamsia ini dapat berpengaruh kepada janinnya, dan ketiga bagaimana tuh cara pencegahannya preeklamsia, dan yang keempat ibu hamil ini dapat melakukan diet tetapi ada syarat dan pengaturan gizinya, dan yang kelima itu adalah gimana sih cara diet preeklamsia. Jadi kan tadi diet preeklamsia itu kan ada 3 ya, diet preeklamsia 1, diet preeklamsia 2, dan diet preeklamsia 3. Nah, semoga teman-teman semua yang menonton video ini dari awal hingga akhir semoga dapat memahami materi apa yang tadi saya sampaikan, 5 poin tersebut, dan mohon maaf jika saya dalam menyampaikan materi tersebut terdapat kekurangan kata atau pembacaan. Semoga teman-teman semua dapat memaklumi kesalahan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.